Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya Zofi Andri Koto dari SMA Negeri 14 Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan coba menyambut tahun ajaran baru dengan semangat baru mengajar dari rumah. Saya berharap siswa-siswi semuanya tetap menjaga imunitas dan iman yang berkualitas. Oke, tema kita hari ini adalah observasi. Baiklah, sebelum kita masuk materi pembelajaran jarak jauh, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama sekali, untuk berkomunikasi, salah satu media isinya adalah WhatsApp atau WA. Terus dari WA nanti akan ada komunikasi antara guru, siswa, ataupun orang tua siswa. Setelah itu dari YouTube nanti akan saya linkkan ke Google Classroom. Nah, kenapa? Karena dengan aplikasi ini saya merasa terbantu. Nanti akan ada wujud dalam bentuk proses penilaian yang cukup bagus. Oke, baiklah. Sekarang mari kita mulai belajar. Selamat belajar. Target dari pembelajaran kita adalah bisa menjawab 3 tujuan utama, yaitu agar siswa bisa membuat laporan observasi dalam bahasa Indonesia dengan baik. Kemudian, teks itu dikomunikasikan dalam bentuk presentasi, dan presentasi itu dikomunikasikan lagi dalam bentuk video. Nanti videonya bisa kita nikmati secara bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zofi Andri Koto dengan Guru Bahasa Indonesia. Kita berjumpa dari jarak jauh saja ya. Hari ini kita akan bahas pembahasan laporan observasi. Gimana kabarnya? Semangat? Tetap semangat ya. Oke. Yang pertama yang harus kita munculkan adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, di dalam pernyataan umum ini ya hal yang umum lah yang akan kita sampaikan. Berisi tentang objek yang akan dikaji. Deskripsi bagian. Setelah kita awali, sebelum kita masuk, jika kita mau masuk ke sebuah bangunan, katakan di rumah, kita sudah masuk ke dalam rumahnya. Nah, jadi kita akan melihat beberapa hal yang mulai detail di situ. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Kita akan menunjukkan kepada pemirsa bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat dalam kehidupan. Kita gali lah apa yang bisa kita tampilkan tentang laporan observasi yang nantinya bermanfaat bagi orang lain. Apa itu topeng? Topeng adalah benda yang dipakai di atas wajah. Nah, definisi ini saya ambil dari teks yang ada pada informasi pertama yang saya dapatkan. Terus lanjut ya, biasanya topeng dipakai untuk mengiringi musik kesenian daerah. Topeng di kesenian daerah umumnya untuk bla 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 bla. Dijelaskan di situ ya.
sesuai dengan informasi yang kita dapatkan. Baik, lanjut ya. Ternyata kita juga menemukan informasi yang lebih detail, bagian dari informasi yang sebelumnya. Maka bagian itu kita masukkan ke dalam deskripsi bagian. Contohnya apa sini? Ya ini. Kan bukan hanya topeng. Di sini ada barang antik lain, ada yang lebih detail. Kita jelaskan. Karena ini juga informasi. Terus, bagaimana kalau kita menemukan ada unsur-unsur yang bermanfaat dalam observasi kita? Kita masukkan ke bagaimana? Ya ke bagian ini, yaitu deskripsi manfaat. Ternyata ada topeng berfungsi pula sebagai museum, yaitu sebagai konservasi benda-benda langka agar terhindar dari perdagangan ilegal. Untuk contoh, ini sudah ada salah satu tugas dari siswa yang sudah berhasil membuat presentasi laporan observasi. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin menunjukkan hasil observasi kami tentang topeng. Sebelum kita masuk presentasi, kita akan perkenalan dulu. Saya Alif Motialan Tongkang, absen 13. Saya Amelia Surori, absen 2. Saya Tiara Sulihari, absen 3. Saya Nadira, absen 21. Saya Rizky Mataika, absen 26. Saya Nadira, absen 3. Jadi saya akan menjelaskan mengenai apa itu topeng untuk pendahuluan ini. Jadi topeng itu adalah benda yang dipakai di atas wajah. Jadi itu biasanya topeng itu dipakai di musik kesenian daerah. Itu kalau kita topeng daerah. Nah, topeng di kesenian itu umumnya untuk menghormati sesembahan atau memperjelas watak dalam mengiringi kesenian. Nah, bentuk topeng itu bermacam-macam. Ada yang menggambarkan watak para, ada yang lembut, dan pula yang menggambarkan kebijaksanaan. Topeng telah menjadi salah satu bentuk ekspresi mahasiswa yang pernah digunakan pada Malaysia. Pada sebagian besar masyarakat dunia, topeng memegang peranan penting dalam berbagai sisi kehidupan yang bersifat nilai-nilai tragis dan ini karena peranan topeng yang besar sebagai simbol-simbol khusus dalam berbagai upacara dan kegiatan adat yang kehidupan masyarakat modern saat ini menempatkan topeng sebagai salah satu bentuk karya seni. Tidak hanya karena penjelasan seni sebenarnya, tapi sisi misteri yang tersimpan pada raut wajah topeng serta mampu memancarkan kekuatan magis yang sulit dijelaskan. Dari laporan observasi, laporan observasi disusun dengan struktur pernyataan umum atau klarifikasi, berisi pengumuman atau pengatur mengenai hal yang akan disampaikan, berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Deskripsi bagian
teks yang ini disebut sebagai deskripsi bagian karena menjelaskan mengenai bagian-bagian tentang objek di dokumen. Ini adalah barang kuno yang sampai saat ini masih dianggap bernilai tinggi atau biasa kita sebut barang antik. Barang-barang antik seperti biji tua, biji antik, bantal alam, atau dokumen kembalian kerajaan dan benda-benda lain yang lebih dijumpai di dalam museum topeng. Barang-barang tersebut dapat pula digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan status topeng, yaitu keramik dan logam. Barang antik yang berbahan dasar keramik ini di museum ini adalah contohnya kayak biji tua, terus kayak peninggalan salah satu dinasti di Cina, dan bakal digunakan untuk bangsawan dinasti Yuan atau yang sudah meninggal. Lalu sementara itu barang antik yang berbahan dasar logam adalah jinggaran koin dari kerajaan luar, terus mata uang kerajaan Majapahit, koin VOC, dan kursi antik asal Jawa Tengah. Di topeng ini juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Selanjutnya topeng berfungsi pula sebagai museum, yaitu sebagai pasar pasar benda-benda. Tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku. Pertama itu dan topeng yang disimpan di Topeng-topeng yang disimpan di topeng adalah topeng yang berbahan dasar kayu dan batu. Topeng berbahan kayu sebagian besar berasal dari daerah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, topeng berbahan batu berasal dari daerah sekitar Sulawesi dan Maluku. tentang koleksi di topeng. Gambaran barang kuno koleksi di topeng adalah barang-barang kuno yang dipamerkan bernilai seni tinggi atau biasa disebut barang antik. Barang-barang kuno tersebut dapat pula digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu keramik dan logam. Tentang koleksi di topeng, tujuannya adalah gambaran barang tradisional koleksi di topeng adalah barang-barang tradisional yang memiliki talase-talase, berbahan dasar kayu, logam, dan kain. Manfaat topeng adalah sebagai media pelestarian budaya serta sebagai museum, yaitu sebagai konservasi benda langka agar terhindar dari keberadaan mereka. Di sini kami membawa beberapa contoh topeng. Yang pertama ini adalah topeng tradisional, salah satu contohnya. Ini berasal dari Malang, dan yang ini merupakan topeng yang modern. Ini topeng anak muda. Setelah ini kita dapat temukan di jenis topeng ini. Sekian presentasi kami. Sebelum kita tutup, ada yang bertanya? Saya Siti Sarapinda dari absen 30 ini bertanya, kapan dan bagaimana asal mula adanya topeng? Saya Syara Izaniani dari kelompok 1 yang bertanya, bagaimana cara melestarikan topeng? Saya Vita Ibrahani dari kelompok 4 yang bertanya, kan tadi dijelasin asal usul topengnya tuh, tapi yang dijelasin cuma kayu sama batu. Kalau yang keramik asalnya dari mana? Saya Zahra dari absen 135 dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, bagaimana menjelaskan ciri-ciri bentuk dari topeng yang pemalas, jangan atau jadi kami akan menjawab pertanyaan dari pihak lain. Pertama, kapan dan bagaimana asal mula adanya topeng? Jadi topeng itu ada di Indonesia sejak zaman prasejarah. Sejarah luas digunakan dalam keadaan topeng yang menjadi bagian dari upacara adat.
berasal dari Gua Made yang terletak di Desa Made, Kecamatan Hulu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan yang terakhir, ciri bentuk dari topeng Cemara lembut dan bijaksana. Jadi topeng-topeng itu kan ada ekspresi-ekspresinya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya Cemara itu biasanya terus warna merah. Terus kalau misalnya lembut itu biasanya senyum, terus pipinya merah. Nah, terus kalau yang bijaksana itu hampir mirip sama lembut, jadi lebih jadi itu jawaban kami dan presentasi. Demikianlah pembelajaran hari ini.